nggak bisa dibawa ke situ persoalan. Oh, kan tadi Bapak yang bawa ke situ. Tadi Kang Alip itu bawa, apakah Bapak itu menyukai pembunuhan? Coba, ada dua kejadian yang terjadi dalam penyaliban Yesus. Pertama, tuduhan dusta. Ada juga dibacakan tadi. Pernah membunuh seluruh Bap, kaum. ya, Laki, Bapak, perempuan, gini-gini anak Pak. dia yang suruh. Gini Terus Pak Saridon. Israel mana bisa nolak? Kalau Anda bilang Bapak yang suruh menyembelih Yesus, membunuh Yesus, Anda salah. Karena jangankan membunuh, jangankan ditempeleng, terantuk batu saja Bapak tak sudi. Bapak utus malaikat-malaikatnya untuk menjaga Yesus. Ayat iblis itu. Iya, karena Bapak sayang sama Yesus. Mana Jangankan ada disembeli, loh mana ada. oh, Yesus Lanjut Kang Alip. lagi itu. Ayatnya banyak kok. Iya, tadi itu sebenarnya sudah sepakat Pak Saridon ini. Jadi pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah ini termasuk kehendak Bapak juga. Ini melawan kitab Amsal ya. Dan itu juga digenapi oleh iblis. Iblis justru yang membuat tentara Romawi itu menyebabkan tentara Romawi itu menyalibkan Yesus, karena peran iblislah dia menghasut Yudas. Makanya di sini sebenarnya adalah iblis ini yang paling berjasa di dalam konsep keimanan kawan-kawan Kristen. Tanpa peran iblis sesuai dengan narasi yang tertulis di dalam kitabnya, maka nggak ada penebusan manusia, dosa manusia di dalam Kristus itu nggak ada. Tanpa peran iblis, Tuhan Kristen itu nggak ada. Kita anggap film ya, analoginya sutradaranya Bapak lah ya. Ada pemain stuntman, ada aktor, ada apa segala macam. Satu kumpulan ini aduk-adukan, outputnya Yesus itu mati. Ya itulah selesai. Lah iya kan? Maka di sini yang berperan iblis kan? Yang berencana Allah, yang jadi pemeran itu gabungan. Berarti tindakan iblis itu sudah benar di mata Tuhanmu, benar nggak? Ya, itu kan nggak tahu pikiran Tuhan gimana, Pak. Emang ini Tapi itu buktinya sejalan dengan rencana Tuhan. Tindakan iblis. Ya, gini. Nih, harus berterima kasih tuh, udah ditolongin pula. Makanya dalilnya kasihilah musuhmu. Kemudian ada outputnya di black box ini ada pemeran tentara Romawi, Allahu Akbar walillahil hamd. segala macam. Itu proses gimana, pokoknya outputnya Yesus mati. Bener itu. Yesus nggak nyangka bahwa di kitab tanah mereka itu ada nubuatan yang digenapi oleh mereka sendiri. Itu benar ya, di dalam surah Al-Hijr itu ayat 40 sampai 42 seingatku ya. Di situ gini ya, saya izin sedikit ke Al-Qur'an lah karena terlalu kering saya membahas Bible terus dari tadi. Sedikit ya, saya sebelum nanti saudara-saudara kami juga melanjutkan diskusinya. Jadi di sini Al-Qur'an mengatakan justru ketika iblis menyesatkan manusia dan dia sudah dihukum sesat oleh Allah, maka dia berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat kepada Allah di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah ini, jadi orang itu akan memandang baik perbuatan maksiat terhadap Tuhan. Jadi apa tindakan seperti tadi itu yang dilakukan oleh iblis itu dipandang baik. Bahkan di dalam surah lain dikatakan mereka itu ya kerjasama. Nah ini buktinya kan, sulit sekali untuk menemukan kebenaran. Sampai-sampai di luar nalar logika, ayatnya ada dikatakan dibenci oleh Tuhan, membunuh manusia yang tidak bersalah, Pak. Itu dibenci oleh Tuhan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama kitab Amsal. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah dijelaskan hukumnya membunuh satu manusia yang tidak bersalah
itu dosanya sama saja membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu dosanya. Tapi di dalam Kristen justru terbalik, aneh, menabrak akal sehat. Membunuh satu manusia yang tidak bersalah malah menjadi sebab pengampunan dosa seluruh manusia yang percaya kepadanya. Ini nggak nyambung. Tapi gini, Oke lah, Ustadz Alif, silakan. kalau Iya. seandainya dalam film Ustadz Alif sama Mbak Sardion ini harusnya bisa nanggepin ya. Saya cuma pemeti api permusuhan aja ini. Kalau ini analogi filmnya, film itu sutradaranya nulis cerita, alurnya sudah direncanakan. Kemudian nih, yang namanya pemeran itu sudah sukses memerankan perannya masing-masing dan jadilah film itu. Nah, kira-kira nih Ustadz Alif ya, pemeran yang ditunjuk oleh sutradara untuk memerankan peran-peran itu akan dikasih bayaran atau nggak dikasih bayaran, Ustadz Alif? Loh, kok tanya apa tuh? Iya kan, analogi aja. Nah, iya, makanya iblis ini sudah paling berjasa di Nah, dalam imannya dikasih- Kristen kan Dikasih gitu. gaji dong. Ya sebenarnya ya udah selesai tugasnya iblis itu. Nah, menurut Pak Sardion gimana tuh? Artis yang sudah memerankan tuh digaji dong, kasih bayaran dong. Pak Sardion. Makanya kan iblis yang menyebabkan, ini kan konsepnya kan, kalau sejarahnya iblis yang suaraku kedengeran nggak ya? Aku nggak pakai headset. Sedikit jauh. Oke, kan iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Di dalam literatur Kristen juga begitu. Nah, karena kesalahan iblis itu, iblis mungkin berpikir mencari cara bagaimana caranya dosanya itu diampuni oleh Tuhan. Maka iblis juga yang menginisiatif bagaimana dosa manusia itu ditebus, yaitu dengan cara menyebabkan Yesus disalib. Sebenarnya iblis itu udah selesai tugasnya. Iblis yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, iblis juga yang menyebabkan penebusan dosa manusia. Berterima kasihlah sama iblis, Pak Saridon. Nggak bener. Harusnya sih Tuhan ngasih reward sama iblis. Ya minimal lah masuk surga gitu loh. Kalau saya Bang, Lanjut ya, aku nyari sarapan. pandangan Siap. contoh itu justru saya menganggap pemeran tidak sesuai dengan skenario. Pemeran tidak sesuai dengan skenario. Kalau dianalogikan ini sebuah film, maka pelakon itu tidak sesuai dengan skenario sutradara. Makanya sutradaranya marah. Contoh, skenario bilang begini, tertulis. Di dalam film ini, jangan sampai ada pembunuhan-pembunuhan ya. Jangan sampai ada fitnah-fitnah ya. Tapi pelakonnya justru melakukan fitnah, melakukan pembunuhan. Tuh. Nah, Jadi di luar skenario. Nah, masalahnya di sini, Ustaz Abu. Kata Pak Saridon, tentang fitnah dan pembunuhan itu sesuai dengan apa yang dititahkan oleh apa itu namanya, pembuat skenarionya, gitu. Entah kalau seandainya itu jauh dari konsep skenarionya dia ya. Ini enggak, ini sang kreator ini memang benar-benar memang ingin kayak gitu. Bener Pak Saridon ya? Waduh, bingung nih orang kayaknya. Sampai 3 kali aku tanyain enggak jawab. Saridon, Ya, Pak Saridon. ya, lagi masak sekalian. Kenapa? Iya, kan kalau ada film tuh, terus sang kreatornya itu nyuruh artis untuk memerankan perannya. Nah, sukses tuh artisnya tuh. Ya, Kasih gaji nggak kira-kira sama sutradaranya? ya nggak bisa dianalogikan seperti itulah Pak. Lah. Analogi aja tadi, bukan jangan ditanggapin serius. Lah tadinya gitu, itu sesuai dengan Pojok skenario. itu namanya ke pojok. Ke pojok. Ya, sekarang Bingung ya. namanya
yang namanya prajurit Romawi, orang-orang Yahudi, imam besar, sama Yudas, mana tahu bahwa mereka di planning akan melakukan itu semua. Kan nggak tahu mereka, malah mau Bener. di reward kalau begitu. Yang tahu Iya. Tuhan doang, Allah doang. Iya ya udahlah, nggak film lah, ginilah Pak Saridon. Rencana itu bahwa Yesus harus mati sebagai penebus, terjadilah di black box ini. Outputnya adalah Yesus mati di salib. Nah, di dalam black box ini pula. jangan bilang ada reward, ada bonus segala macam. Pokoknya diatur seperti itu. Ya udahlah, aku rubah skenario-nya. Gini, Pak Saridon naik bus, nenteng-nenteng barang banyak, kemudian turun. Kemudian ada orang baik, oh aku tolongin Pak. Entah itu siapa, nggak ada maksud mau cari ribet apa gimana gitu. Ya tentunya Pak Saridon nih sebagai orang yang baik ngucapin terima kasih nggak, meskipun nggak ngasih uang sama mereka. Analoginya aneh. Bukan aneh, jawaban Anda itu konsekuensinya nanti berat, makanya Anda nggak jawab. Nyambung lah. Sebagai manusia normal pasti mengucapkan terima kasih, entah dia kenal atau tidak. Bukan malah ditampar orang yang bantu itu. Nah Itu analogi, itu jawabannya. Ini masalah kekuasaan Tuhan, Ya, otoritas Tuhan. ini kan analogi. Kalau Tadi Tuhan Bapak bisa ke analogi. Ada kematian Yesus, dia yang planning, tetapi yang yang melakukan sebagai aktor ini yang nangkep Yudas, yang ngadilin imam besar Yahudi, yang nyalip, itu mereka nggak tahu. pada kenyataannya, ya ujungnya kita hanya terima Yesus mati, selesai. ya pada kenyataannya tanpa ada iblis, Yudas sama Romawi itu jadi nggak nubuatan. Sama tambah satu lagi imam-imam kepala. Oh, imam-imam kepala juga 4 lah. Ini contoh nih, berterima kasih sama iblis tuh gini. Pak, cuma aktornya siapa kita nggak tahu. Pak Sardion, Ya, Pak Saridon, ini satu dalil lagi ya. Contoh nih, dikatakan di dalam kitab Anda, bukalah 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, itu terima kasih sama iblis, serahkan orang-orang itu sama iblis. Betul. yang terima kasih di situ ada nggak? Ya Supaya bisa makanya di sini kan diselamatkan. ada peran iblis, iya. Berapa tadi berapa? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 1 Korintus 5 nomor 5. Ya itu terserah Bapak mau percaya atau tidak. ya. Ini Pak Saridon. Percaya ya, kita percaya. Oh. Nah, sekarang kalau ayat 5 bilang, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya kan, dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya itu dikasih saja nih iblisnya, kasih orang. Iya, tapi rohnya kan selamat, di situ ditulis. Tubuhnya Iya orangnya iblisnya dikasih orang. Iya, emang dikasih supaya mati, tapi rohnya selamat. Ya itu makanya dikasih iblisnya, dikasih tubuh, dikasih jasad. Saya tanya, rohnya selamat kan udah bagus. Kita belum tentu Iya. selamat rohnya. Ya mungkin ini bentuk terima kasihnya sama iblis kan? Nggak ada terima kasih di situ, Pak. Lah itu iblisnya dikasih tubuh manusia. Iya, tapi itu kan bukan bentuk terima kasih kepada iblis, tapi Ya nggak ada bunyi ayat bentuk terima kasih, nggak ada, karena iblis sudah berjasa aja, makanya tubuh orang itu dikasihin sama iblis. Iya, caranya itu. Tapi outputnya roh itu selamat. Gitu loh. Di Kalau dalam kita itu istilahnya tumbal gitu loh. ya, Menumbalkan tubuh orang sama iblis. di dalam Lanjut, Bang. Kristen Bang Kang Alip ada namanya gereja satanik. Itu gereja yang memang kalau kita lihat dasarnya adalah sebenarnya pemujaan terhadap iblis. Kenapa? Karena mereka mengambil iblis punya jasa besar.
Ada nggak di dalam Islam itu ada sekte penyembah iblis? Nggak ada. Nggak ada. Kristen, nggak ada. Kristen ada. Sesat-sesatnya orang Islam nggak ada yang nyembah iblis. Iya. Jadi gini, Bang. Allah Aku bukan YHWH, Pak. Jadi yang sesat siapa? Allah bukan YHWH, itu kan pandangan Anda, tapi Anda nggak bisa buktikan gitu loh. Kalau klaim gini, Bang. Tanya ya, bisa buktikan nggak bahwa Allah SWT itu adalah YHWH atau Bapa yang disembah Musa? Coba. Allah itu satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Tidak ada nama Allah di kitab tanah Yahudi ataupun Sama di Bible juga nggak ada kata, di Bible juga nggak ada kata Allah. Di Bible nggak ada kata Allah. sifatnya beda. Oke, dari mana? Gini Bang. Beda. Iya, dari mana Anda bisa menggunakan kata Allah dalam Biblemu? Sementara dicek seluruh kitab Anda nggak ada nama Allah. Mau dari KJV, mau dari Greek, mau dari segala sesuatu. Nama Allah, po, sebutan Allah ada. Ya dari mana? Dari mana? Dari orang Muslim Melayu ada satu. Oh salah, dari Klinker. Saya buka sejarahnya supaya Anda tahu. Klinker itu bukanlah seorang yang belajar teologi. Dia itu hanya seorang ahli mesin di kapal, pelaut dia. Iya, dia nanya. Terus apa nanya ke siapa? God? Dijawab Muslim, Allah. Akhirnya God sama dengan Allah. Backgroundnya itu. Jadi Iya kan benar jawaban orang Muslim. Padanan kata dari God dan gak ada hubungannya Kok sama padanan Allah. Kok padanan kata? Gak ada Oke, kalau begitu Yesus padanan kata dari mana? sifatnya aja beda. Sabar. Yesus padanan katanya Yesus dari mana? Padanan kata Yesus dari mana? Yesus itu Indonesia, kalau Inggris Jesus. Iya, padanan katanya dari mana? Padanan katanya dari mana? Dari Elohim, dari Yahweh, atau dari mana? Ya, pelafalannya aja beda. Kalau Oh. Indonesia itu Yogyakarta, ada yang bilang Yogya. Inggris. Oh, jadi benar Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu bukan Elohim. Yesus itu Tuhan yang lain lagi. Yesus Kristus, Yesus Kirisuto. Yo, apakah orang Nabi Musa menyembah Yesus? Kalau YHWH sama Allah hubungannya apa? Nggak ada. Enggak, Yesus yang saya tanya, Yesus yang saya tanya. Ya udah. Apakah Nabi Musa menyembah Yesus? Ya, Yesus belum ada, belum Iya, dilahirkan. berarti bukan Tuhan dia. Artinya apa? Kalau Bapak menganggap bahwa Allah bukan Yahweh, berarti di alam, di dunia ini, Jagat Raya ini ada 3 Tuhan. Lah, Lah, Yahudi dan Kristiani nggak mengakui nama Allah itu sebagai Tuhan, Ada. sebagai Ada. Gini, kita harus sepakat. Orang Islam, orang Kristen itu beda. Karena apa? Orang Islam sebentar dulu. Orang Islam mengakui Tuhannya itu tidak menyerupai apapun. ya. Dan orang Kristen Tuhannya jadi manusia. Nah, gini nih. Kita punya persepsi masing-masing tentang ketuhanan. Ada nih oknum ketiga, Yahudi. Yahudi nih, kalau seandainya Yahudi dijadikan wasit, Yahudi Tuhanmu kayak apa? Sama dengan manusia enggak? Kata Yahudi kagak gitu loh. Loh. Gimana tuh? ya emang beda pandangan. Kaki sampingnya kan. Gini, dalam Mengimani YHWH yang mereka sebut Bapa. Tapi Kristiani mengimani Bapa yang ada di dalam Yesus, ya kan? Lebih mirip kan? Nah, sekarang Islam itu menyembah siapa? Gimana? Bapa enggak. coba ulangi gimana pelan-pelan Bang. Yahudi mengimani YHWH yang mereka sebut juga Bapa. Udah, 1. 2, Kristiani menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. 2, ya. Oke. Sementara yang ketiga, Yahudi tidak mengimani bahwa Bapa yang mereka sembah ada di dalam Yesus. Jadi nggak klop. Sementara yang keempat, nah Islam menyembah siapa? Yang Bapa enggak. Jadi siapa yang disembah? Allah itu memiliki 99 nama di dalam Islam yang tertulis. Judaism memiliki 72 nama bagi Elohim. Hashem. Nggak ada Kristen, Yahweh, Bapa di situ. Kristen punya berapa nama bagi Tuhannya? Nggak ada nama Yahweh. Cuma dua aja, anak.
Anak, Bapak. Udah dua itu aja. Di mana? Yang loh, sekarang Yesus punya nama lain apa? Yesus Sebagai Tuhan. Ya nggak ada. Coba dalam Judaism ada namanya El Shaddai, El Gibor, terus El Roy, Yesus terus itu apa lagi? Yesua. Udah salah, itu cocokmologi, nggak ada yang tertulis, cocokmologi aja. Yesua dalam bahasa Ibrani artinya Allah yang menyelamatkan. Itu Iya, bukan Yesus yang menyelamatkan kan? Allah yang iya, Yesua. Sua itu menyelamatkan. Jadi gini ya kawan-kawan, mereka ini memang betul-betul selalu melampaui yang tertulis. Contoh nih, contoh real. Dalam Bible mereka ada huruf A, L, L, A, H. Indonesia. Itu kalau iya, harus dibaca apa itu? Bacanya gimana? ada Allah. Nah, bukan Allah kan? Yang lain nggak ada nama Allah di bahasa Bukan Allah itu tuh. Dia bilang Allah. Harusnya Allah. Allah gitu. Bukan Allah. Kalau Allah itu A L A H. Kalau A L L A H. Oh, nggak masalah. Allah. Oh, pantesan UT S A S N dibaca Tuhan, nggak masalah. Itu terjadi di Alkitab Indonesia aja. Itu kesalahan sejarah apa nggak tahu. Tapi kitab-kitab luar negeri, Belanda, Inggris, Nggak ada ya. bahasa asli nggak Nggak ada ada. nama Allah. Iya, Indonesia benar. aja salah. Iya benar. Salah, itu salah. Makanya kritik itu datang dari internal Kristen. Sudah Bahkan ada nama Elohim, Alkitab nggak, Allahnya nggak ada, namanya Alkitab. gini, Nggak, seharusnya Pak Saridon itu konsisten gitu loh. Karena Pak Saridon tahu yang di Bible Indonesia itu ada kesalahan, kan gitu. Ya, Kalau sudah ada kesalahan, kenapa Pak Saridon tetap bertahan menggunakan yang sudah tahu itu salah? ini sejarah Ayo. ini. Iya kan udah salah nih. Salah apa benar? Kalau dulu God dibilang diterjemahkan jadi Gusti, ya sampai sekarang Alkitab namanya Gusti. Kalau Iya. Gini. Udah salah kan? Iya, artinya udah salah apa benar? ya itulah sejarah. Masa saya Iya, salah? salah apa benar? Saya nggak pernah merasa bersalah menyebut nama Allah karena di dalam otak saya Allahnya Muslim beda dengan Allah saya. Nggak masalah. Ya, nggak ada problem ya, nggak ada problem bagi kami. Tetapi ketika kita melihat sejarah, fakta sejarah, Allah itu benar bukan milik Muslim, bukan Islam, bukan milik Islam dalam artian gini, sebagai sebuah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kan ada narasi Allah kalian itu baru ada abad ke-7, kan gitu. Selalu narasi-narasi Kristen itu gitu. Kita tidak pernah mengklaim lafaz Allah itu hanya ada sejak Nabi Muhammad diutus. Tidak. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, orang-orang di Arab saat itu sudah menggunakan kata itu dan mereka mengakui siapa Allah itu. Ya, abad 3. Dari Adam sampai dengan hari ini, sejarah kita bisa melihat mereka mengetahui kata Allah itu. Yang jadi problem adalah ketika orang-orang terdahulu mengetahui kata Allah itu sebagai nama, justru di Kristen berubah menjadi gelar. Ini yang jadi problem. Dari dulu itu adalah padanan kata dari God, Allah itu ya. Aduh. Mana ada orang Ibrani tahu God? Ada orang Ibrani tahu God? Ya, yang datang ke sini kan orang Eropa. Enggak, kita bicara universal. Masa Tuhan lokal? Kalau Tuhan lokal hanya ada di Kristen. Makanya kenapa ada wacana begini, Bang Maksud Sari. saya dulu ada terjadi penerjemahan Alkitab dari orang-orang Eropa di Malaysia. Mereka mau terjemahin, God ini Deus itu apa ya bahasa Indonesianya? Enggak ada yang tahu karena kata Tuhan juga belum ada. Gini, Pak Saridon. Ada. Tunggu sebentar. Makanya direkomendasikan, padanannya God. Akhirnya semenjak saat itu kalau nggak salah abad ke. Kalau salah gimana? Kalau salah gimana? Kata Tuhan tuh abad 17 baru ada. Kalau kata Allah sudah ada di abad 15 dalam penerjemahan Alkitab atas rekomendasi Muslim Malaysia bahwa God itu padanannya Allah.
Kalau itu brong, padanan katanya sekarang brong. Jadi nggak bisa disalahin. Tapi nama Allah di Arab baru muncul di abad 3 di zaman jahiliyah. Itu Abdullah kan abdi Allah. Artinya itu bukan milik Muslim. Nah, Oh ya, God. Berarti Allah itu Allah sama kemana? Jalan-jalan kemana? Allah kemana? Abad 1 di mana? Abad Apapun 0 di ya. mana? Nggak tahu Anda. jangan terguncang ya, jangan gitu terguncang. Jangan terguncang, santai dulu. Jangan terguncang kalau mau masalah ini mah ini nih. Ini Oxford Learn Dictionary. Ya. Ini yang bikin bukan orang yang sunat. Oke. Iya. Dari Oxford. Iya. Langsung nih. Iya. Allah, ALLAH. The name of God among. Iya, hanya diakui Muslim. Loh, Orang lain nggak. buang dong. Loh, Harusnya dibuang dong. kita Muslim. Nah, Biblos pakai apa? Kenapa? LHI pakai apa? Ini mengimani Allah sebagai nama itu urusan Anda. Urusan Dah, ini diakui sama Oxford. ya, definisinya coba lihat. The name of God. Iya, Name of God, Name of namanya God. Tuhan. namanya Tuhan Allah. Yang Muslim. Udah, tapi bukan nama God-nya Kristen. Gitu. Ngapain dipakai LAI, Pak Saridon? Makanya jangan sering-sering makan. Iya. 10 Jadi kali. begini Kang Madu. Ada 3 hal besar di dalam kekristenan itu. Yang mana dengan cara mendoktrin maka hal itu akan menjadi benar menurut pengikutnya. Yang pertama, mencaplok kitab orang. Yang kedua, mencaplok istilah-istilah yang sudah ada. Yang ketiga, mencaplok gambar orang juga dicaplok. Kitab orang mana yang dicaplok? Loh, Barang. memangnya Torah itu perjanjian lama punya Kristen. Lah, itu kan umat awal Kristen orang Yahudi. Kan Tuhannya beda. Gimana Satu. sih? Yahudi semua. Allah dipakai, ya Nah, satu. iya. Alkitab, Yahudi, siapa yang Alkitab, yang nyolong? Nabi dan Rasul, mereka itu Nabi, bedakan. Rasul. Sementara istilah itu bukan punya mereka, tapi mereka merubah. Narasinya itu narasi gampang. Oke. Dijawab. Mencaplok. Pertama, kitab juga dicaplok seolah-olah begini. Ada tertulis di PL, Yesus itu Allah itu akan mengutus dirinya sendiri untuk disalibkan. Sementara orang yang punya kitab nggak pernah meyakini seperti hal itu. Makanya kenapa sampai ada tuduhan dari imam-imam kepala kepada Yesus untuk disidangkan. Karena mereka menganggap dia menyetarakan diri dengan Bapa, dengan Hashem. Iya, anak Allah itu namanya. Nah pertanyaannya kenapa dilapor, digugat dengan dalil ini itu? harus buang ya. Ini harus buang karena Iya. ini punya siapa? Ini loh. Ya, buat orang lain itu Kristen Aduh. Yahweh itu penting, Pak. Nah, harusnya kenapa pada mulanya Yahweh gak gitu aja? Iya. Elohim itu terjemahannya, bukan Yahweh. Ya udah pada mulanya Ya udah, Elohim. salah. Tulis Elohim. aja. Elohim aja. Nggak usah Supaya nyolong. supaya nyambung kan? Kalian bawa PL. Oh, ya, Kalian bawa PL. Kalian mengatakan bahwasanya orang Musa tidak menyembah Tuhan yang kami sembah, Islam sembah. Siapa nama yang kami sembah? Allah. Mereka taruhlah Yahweh. Kalau kalian memang mengatakan kalian itu cikal bakal atau turunan dari mereka, kok beda Tuhannya? Harusnya pakai Elohim, pakai Hashem. Kenapa pakai Allah? itu kan Bapak itu- ya, Pak, bukan dunia. Ya salah. Kalau udah tahu salah, kenapa tetap Ini bertahan? Lah kan Ya sudah harus. ada koreksinya Alkitab yang tidak ada Iya. nama Allah sudah terbit. Tapi Mana? Nah, mana tuh? Oke, bagus. Bagus. Jadi mulai sekarang belajar aja untuk tidak pakai kata Allah, nggak usah pakai. apa hak Anda? Allah itu bukan milik Muslim. Udah Iya kan kau gini. Alurnya begini. Untuk apa kau ambil PL taruh dalam Bible itu? Untuk apa? Itu adalah kitab murid-muridnya Yesus dan kitabnya Yesus mereka. Apakah mereka menyembah Allah? Saya tanya. Apakah mereka menyembah Allah? Kagak menyembah. Kenapa kau pakai Allah? Ya nggak tahu itu Alkitab. Saya belum lahir kalau saya lahir. Aduh. Kan lucu ya. Inilah inconsistent ya. Pokoknya Inconsistent kepala gitu lah. saya kalau ada Allah tulisan Arab atau Pak Saridon ini kayak ini nih. Nih, rohnya Ini. kitab kami. Ya. Ada ya. Nih. namanya beda kok. Pak Saridon ini sekarang posisinya kayak ini. Ini gerak dikit mati nih orang. Hmm. Kayak gitu.
Iya. Sudah ke pojok kayak gini nih. Di posisi itu memang. Salahnya apa? Nah, salahnya Pak Saridon nyolong kata ini ditempelin di kitab Bapak. Lah yang rekomendasikan Muslim sendiri gimana? Enggak. Siapa yang rekomendasikan? Kan dia bertanya ini si Klingker. Tanya. Kalau Ya, Islam kalian, kalau God itu apa? Ya kalau Islam benar katanya Allah. Kenapa dia masukin ke dalam terjemahan? Abdul Yang- Qadir Munsi baca sejarah penerjemahan Alkitab. Siapa yang menerjemahkan kata God menjadi Allah di dalam Bible Indonesia? Ayo. Itu Abdul Qadir Munsi. Baik, ya. Benar, salah atau benar dia? Dia benar. Apakah dia termasuk salah satu tim terjemahan Bible Indonesia? Dia masuk tim di dalamnya? Itu di Malaysia bukan di Indonesia, Pak. Oke, di Asia, di Melayu lah, semenanjung Melayu. Ibaratnya Indonesia kan masuk. Apakah dia termasuk tim, salah satu tim daripada penerjemahan Bible dalam bahasa Melayu? LAI baru berdiri di abad 19 berapa gitu. Gak ada hubungannya sama Melayu, cuma mereka memakai Alkitab Melayu sebagai referensi awal untuk Ya, masuk berarti mencaplok. Kalau memang demikian, ketika Malaysia menggugat penggunaan kata itu, bukan dengarkan dulu, perjanjian lama, salah terminologi lagi. dengarkan dulu. Intinya bedain dulu, Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Yang Anda tuduh itu nyolong perjanjian lama dari Yahudi, Anda tuduh. Ya itu kitabnya. Yesus. Ini sekarang namanya. Ini sekarang nama. Kok Tadi nyolong kan orang kitab. Yahudi nyolong kitab Yahudi maksud Anda? Orang Kristen nyolong kitab Yahudi untuk dimasukkan ke dalam kitab mereka. Orang Yahudi masa sebut Anda nyolong? Itu murid-murid Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Emang murid-murid Yesus tahu Biblos? Perjanjian baru mereka tahu. Mereka semua percaya pada kitab tanah Yahudi sebelum kedatangan Yesus. Yesus mengutip kitab-kitab Musa, kitabnya Daud, segala macam. Mereka pemakai. Kenapa? Iyalah, benar, karena Yesus itu selama hidup berada di bawah hukum Torah dan dia mengajarkan apa yang diajarkan Musa. Benar. Juru pencipta Torah itu adalah Yesus, yang menggenapi Yesus, yang merevisi Yesus semua. Bentar, pencipta Torah itu Yesus itu dari mana? Yesus menyerahkan Torah ke Musa. Lah eksistensi Yesus adalah Sekarang gini, orang Yahudi mau nggak nerima Yesus sebagai eksistensinya? imannya tidak nyampe otaknya, tidak bisa mempercayai bahwa Bapa yang Nah, ini yang saya bilang kan, ngambil punya orang terus salahin orang yang punya. Itu kayak gitu. Waktu mereka, Anda percaya gak Nabi itu jadi Nabi karena ada kehadiran Roh Allah dalam Musa? Dia Tuhan juga dong. Iya kan, mereka percaya, iya betul. Nah, kenapa Anda nggak percaya? Pada orang Yahudi saya bilang nih, bahwa Roh Allah itu juga bisa mampir ke Yesus, bahkan selamanya. Bisa mampir. Oh, lagi jalan-jalan gini, ada Yesus mampir dong. Keting. Islam Aduh. Perjanjian baru dengan Roh. Udah. Tapi gini, teman-teman, saudara-saudaraku Muslim, di dalam Bible mereka telah tertulis. Jadi kalau mereka sampai pinter, justru itu menyalahi Bible itu sendiri. Ya itu kan narasi framing, nggak ada Ada nyatanya. tertulis, kami bodoh karena Kristus. Kenapa? Kalau kami pintar karena Kristus, maka jawaban-jawaban kalian harus benar. Tapi kalau jawaban kalian itu salah-salah, Jangan menunjukkan bahwasanya kan kebodohan itu kan bisa diukur ya, Bang Saridon. Kebodohan itu bisa diukur. Tadi saya Salah satu ukurannya adalah begini. Bertanya A, menjawab B. Nah, ini bisa mengukur orang ini pintar atau tidak. Iya. Kalau itu ukuran bisa diukur gitu. Jadi saya jawab, saya minta pertanyaan nggak berhasil juga. Iya, terus begini. Ketika pertanyaan itu berlanjut, dia akan ada inkonsistensi di dalam jawaban dia.
Jadi jawaban A dengan jawaban B dari sebuah pertanyaan itu akan berbeda. Pak. Padahal yang bertanya masih menyambung, antara A dan B itu ada sambungannya. Ya satu. Orang nggak Gini, besar. Ini kan gini kawan. Iya gini kawan. Memang itu sudah ketetapan yang memang nubuatan yang digenapi oleh orang Kristen. mana ayatnya? 1 Korintus 4 nomor 10. Apa dibilang? Kami bodoh karena Kristus. Iya. Iya, karena menyembah Yesus, menganggap Yesus sebagai Kristus, memang harus bodoh. Iya, bukan itu terjemahannya, Pak. Oh, itu terjemahan yang saya baca. Bukan bodoh. 1 Korintus berapa? Ya, kan Anda sudah mengklaim bukan itu, tapi Anda nggak tahu. Korintus berapa? 1 Korintus 4 nomor 10. 4 nomor 10. Kelar, Mas. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kamu arif dalam Kristus. Ya. Tetapi kamu kuat, kamu mulia. Ya. Ini Ya. bahasanya Paulus, Pak, bahwa dia punya gaya bahasanya Paulus. Oh. Bodoh. Itu curhatan Paulus. Iya, itu. Oh, sama dengan di 2 Korintus itu ya. Paulus bilang, aku berkata-kata bukan dari firman Tuhan, tetapi atas kebodohanku. Gitu ya? Korintus itu adalah surat Paulus kepada jemaat. Oh, saya baru tahu. Berarti di Bible itu bukan firman Tuhan semua isinya, tercampur. Ya memang ada sejarah. Iya, berarti bukan kitab suci ya, karena kitab suci itu murni 100% firman Tuhan. Itu bisa katakan kitab suci. Kalau ada tercampur, nggak bisa dikatakan kitab suci. Loh kenapa? Emang Al-Quran kitab suci? Kan enggak, dia dari Jibril bukan dari Allah. Allah Bukan darinya, isinya itu nggak ada di situ campur tangan manusia untuk menambah atau memasukkan. Percaya nggak? Isi Ya Al-Quran. percayalah. Oke. Percayalah. Dalam Al-Quran tidak ada data bahwa Jibril adalah pembawa wahyu. Nggak ada. Terus Al-Quran itu apa jadinya? Kitab suci. Terus ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kagak Itu- ada datanya. Itu Coba, ayat berapa? ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Ada nggak? Tunggu saya tanya dulu. Ada nggak ayat yang saya bacakan tadi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bagian Al-Qur'an atau bukan? Maryam atau apa? Atau surah Yasin atau Ar-Rum atau apa? Ayo, sini saya buka nih Al-Quran saya nih. Udah lama saya nggak buka. Iya, saya tanya Bapak dulu. Yang saya bacakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Al-Qur'an atau bukan? Iya kan Bapak tanya di mana? Saya bacakan ayatnya. Katakan Jibril adalah pemwahyu di ayat mana? Surah berapa? Ayat berapa? Oke. Gitu loh. Oke. Saya buktikan bahwa Al-Quran itu bukan Bagaimana Anda mau membuktikan Al-Qur'an? Orang Bible aja Anda nggak bisa buktikan? Buka ini Pak. Gini. Asy-Syu'ara ayat 51. Dengerin deh Pak Saridon. Aku bacainnya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan. Ya. Nih, Terus? langsung ke artinya ya. Ya. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan satu perantaraan wahyu Ya. diilhamkan, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat. Kenapa nggak pakai langsung Al-Baqarah aja ayat 97? Iya. Mana ada kata Jibril situ? Ada nggak nama Jibril? Jibril malaikat bukan? Bukan malaikat, bukan utusan. Al-Baqarah ayat 97. Silakan. Ada Ya kata udah, Al-Baqarah. Sekarang juga saya Muslim. Kalau misalnya ada, Bener ya? Iya. akhirnya kalau Dia awas mau ya. ada nama Jibril gitu. Ada tulisan Jibril dalam bahasa Indonesia itu. Al-Quran Pak. Itu yang dia minta. Tidak ada kata Jibril. Kata Jibril cuma ada. Oke, kita baca ya. Oke. Masuk Islam ya. Masuk Islam ya. Masuk Islam ya. Mangkana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 97. Ayo. Ini santai, jangan tegang, jangan Udah. santai dulu. Ras atau apa itu? Atau Katakanlah wahai Muhammad,
Barang siapa menjadi Taurat apa sebentar. Zabur apa beras? Wih, sebentar dulu. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Siapa Dengan yang izin nurunin? Allah. Latin Arabnya baca ada nama Jibril ada. Tadi dibaca. ini Biar saya baca. Qul man kana aduwal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Lah, Jibrilnya ini. ada, tapi Al-Qur'annya nggak ada. hah? Al-Qur'annya nggak ada. Yang Itu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 97. iya mana? Al-Qur'annya mana? Menurunkan Al-Qur'an mana? Itu Ya yang Allah. kita baca hari ini, yang ada di sampai kita hari ini apa yo? Kenapa? Taurat, beras atau apa? Maksudnya? Apa sih, Pak? Turunkan apa di ayat itu? Al-Qur'an bukan? Al-Qur'an. Al-Quran, Pak. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Kawan-kawan, tapi gini, Siap. jadi Kristen itu harus mengamalkan 1 Korintus 4 nomor 10. Nggak boleh Iya. pinter, Pak. Iya. Karena Nggak boleh. jelas ayat Al-Qur'annya jelas. Tadi udah minta. Di situ malaikat Jibril nazalahu menurunkan itu kembali kepada Al-Qur'an. Itu jelas. Mana Tapi Anda nggak boleh percaya, Pak. Bukan, tidak Anda ada harus kata menjadi orang bodoh di sini. Betul. kalau dalam kurung palsu, itu bukan. Loh, bukan, itu domir, Pak, namanya dalam bahasa Arab itu ada kata hu-nya itu kembali kepada Al-Qur'an. Nah, ini kita udah kasih tahu. Ada banyak, Pak. Bisa Al-Qur'an, bisa Taurat, bisa Jabur, bisa Loh, Injil. ala kolbika, hatimu di sini Nabi Muhammad. Emang Bisa- Nabi Muhammad mana nerima nama kitab Taurat? Muhammad? Mana nama Muhammad situ? Nah, makanya Anda mendingan bodoh aja, nggak usah. Ya nggak pantas lah orang Jadi- kayak gini mau mualaf ya nggak bisa. lah. Masya Allah ya. Saridon membantu kita hari ini membenarkan Bible. Ya udah gini. Ya. Tuh, saya Terima bilang, kasih Pak Saridon tahu, udah karena bantu saya kami. baca Di Al-Quran Udah bantu kami. Bible benar. Udah. 3 kali nama Jibril disebut. Ini pengetahuan saya yang saya transfer ke Anda ya. Cuma 3 kali disebut. La ilaha illallah. Malah kita diajarin Ustaz Alif. Nggak apa-apa. Dia membantu kita membenarkan Bible pagi ini. Apa yang dia benarkan bahwa 1 Korintus 4 nomor 10 Bilang kitab kami bodoh karena Kristus, ya itu jelas dia bantu kita hari ini. etika kalau berdebat. Gitu loh. Apa etika? Etika dalam berdebat itu pertama. Betulnya. Begini, etika berdebat adalah ketika dia bisa menarasikan, mempertanggungjawabkan klaim atau narasi yang dia bawa. Itu etika. Iya, sekarang Jibril sebagai pembawa wahyu tidak ada ayatnya di Al-Qur'an. Jadi Jibril itu Astaghfirullahaladzim. adalah Muhammad. Artinya Memang benar ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum lam tunzirhum kasar. la yu'minun. Tunzirhum la yu'minun. Jadi begini, dalam Al-Qur'an juga sudah menyebutkan ya sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang penyembah manusia, orang-orang penyembah makhluk-makhluk itu sama saja bagi kita itu. Sekarang Dikasih tahu tiga atau kali tidak dikasih tahu, mereka nggak akan percaya. yang mana yang menyebutkan Jibril itu sebagai pembawa wahyu Al-Qur'an tidak. Ini tadi dibacakan. Nazalahu apa yang diturunkan itu apa? Kan bisa Zabur, bisa Baik, Taurat. Sekarang kepada siapa malaikat Jibril itu diturunkan? Ya nggak ada nama Muhammad. Iya, nggak ada juga nama Musa, Allah Karim. Gimana? nggak ada juga nama Daud. Ya gini aja, nggak ada datanya, selesai. Hanya Bukan nggak ada data, Gini aja, data Pak, itu kalau- nggak bisa Anda terima sebagai sebuah data. Karena kenapa? Syarat mutlak, Anda harus bodoh. Kalau mau suka-suka gini aja lah Pak, carikan aja juga. Saya akan masuk Enggak. Kristen kalau ada Yesus itu jadi Tuhan. Gimana tuh? nggak usah tantangan gitu tuh nggak usah. Oh, nggak Iya. usah, itu Itu tadi. sudah bukti bener aja. Jadi gini loh kawan, kita saudara-saudaraku yang muslim ya, saudara-saudara yang muslim. Saya Jangankan Al-Quranul Karim, kitabnya sendiri aja banyak ditolak, apalagi Al-Quran. Wajar dong, Al-Quran dibantah oleh mereka. Saya bawa Al-Quran. Orang Bible pun banyak ditolak isi ayatnya. Saya Jadi, nggak pernah. Anda, Pak Sardon, saran saya sebagai Anda seorang Kristen, memang sebisa mungkin Anda tolak terus isi ayat Al-Quran.
Karena kalau Anda paksakan terima Al-Quran, nanti Anda jadi Muslim. Bukan, Anda tidak boleh. Berat konsekuensinya. Karena untuk menerima Al-Quran itu pertama harus belajar, harus pahami kalimatnya, harus pahami rujukannya kemana. Itu harus begitu. Saya udah belajar 10 tahun, dulu mau jadi Muslim saya, tapi nggak jadi. Lah, Assalamualaikum Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Lanjut Ustaz. Oh, menurut saya Nah, kan? bukan wahyu dari Allah. Ya menurutmu kan? Kata Iya. Muhammad, perkataan Jibril kepada Muhammad. Jibril di Alkitab bukanlah pembawa wahyu. Tidak ada Taurat, Zabur, Injil yang dibawakan oleh Injil. Sedangkan Islam Jibril membawa 606 ayat. Pak Saridon, bisa nggak bantu kami supaya kami ragukan Al-Quran? Ya, gampang sekali, Pak. Ya, coba. Kami mau dengar. Ya, coba bantu kami untuk bisa meragukan Al-Quran ini. Ya, karena Silakan. tidak ada data bahwa Jibril itu pembawa wahyu. Waduh, saya walaupun anak SMP, anak SD, saya nggak akan terpengaruh dengan cuman kalimat itu doang. Oh, karena Anda dicekoki oleh ulama. Saya masih SMP, saya belum belajar, saya belum kenal ulama, saya nggak tahu. Sekarang kalau ditanya di mana ayatnya ada nama Jibril sebagai pembawa wahyu, itu tidak ada. Sedangkan nama Jibril hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Dalam Alkitab cuma itu juga bukan sebagai pembawa. Oke. Kita lihat faktanya ya. Kita lihat fakta. Jadi pembawa wahyu. Sabar. Iya, sebentar. Kita lihat fakta ya. Ketika saudara-saudara Muslim menarasikan tentang apa yang ada dalam Alkitab yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh orang-orang Kristen, itu mengetuk hati-hati orang Kristen dan akhirnya mereka menerima Islam sebagai agama. Di saat orang-orang Kristen menarasikan tentang kesalahan Al-Quran, kesalahan Islam, justru menggelitik orang Muslim. Jangankan mau percaya dengan omongannya, dengar pun mereka nggak mau. Iya, itu kan Karena apa? Secara normal, logika akal manusia itu kita lepas dulu. Kita lepas. Dia mau agama apa dia, yang jelas manusia sebentar, punya akal. Tapi Allah Punya sendiri akal. ada di Alkitab dan kita pernah Sabar. Saya belum pernah ada lihat. Jangankan kau yang menjelaskan, pendeta sekalipun. Dia mau Islam itu begini. Ya, dalam rangka apa? Supaya orang Islam ini ragu dengan keislamannya dan memeluk Kristen. Tapi nyatanya apa? Orang yang mendengarkan itu orang Islam yang namanya jijik. Tapi ketika saudara-saudara Muslim ya menjelaskan bagaimana kontradiksi di dalam Bible ya, secara ilmiah, secara alkitabiah, menjadikan orang-orang Kristen yang mendengar benar. Akhirnya apa? Masuk Islam. Iya, nggak masalah kan tadi saya masuk ke saya bertanya. Pak, tadi bilang Jibril disebutkan berapa kali dalam Al-Quran, Pak? Saya masuk kemari, Pak. minta ditanya Oi. dengan iman Kristiani. Tiba-tiba Anda ngomongin Al-Quran. Sekali lagi zaman dulu. Pak. Oi, Jibril tadi disebutkan di Quran berapa kali? 3 kali dalam Di ayat 2 apa aja? Di ayat apa aja? Saya dari Anda. Cari sendirilah saya. Ya. Tadi dia bilang nggak ada, sekarang bilang ada. 3 kali gigimu itu 3 kali. Saya hanya bilang kesimpulannya. Ayo 3. baik, kalau mau diskusi, Anda tunjukkan yang 3 itu, saya akan tunjukkan lebih dari 3. Gimana? Silakan. Ya, Anda dulu silakan. 3 itu apa aja? Saya hanya bilang cuma 3 surah. Kalau Iya, mana 3-nya? potong kepala saya. 3 kali, Anda bilang 3 kali, bukan 3 surat, 3 kali. Bang Ar. Saya, kalau ada Bang Ar dengar ya. Ya, Tadi dia bilang 3 dia kali. nantang. Bang Ar tadi dia nantang gini. Kalau ada Gimana? kata Jibril dalam Al-Quran, saya masuk Islam. Kita tunjukkan ada. Sekarang dia bilang cuma 3, ya kan? Nah, iya, Kalau 3. ada lebih, potong leher. Iya. Yang pertama aja kau nggak jalanin kok. Ayo, Kan kalau tadi saya kau bisa bilang. tunjukkan lebih dari 3, potong leher ya. Lu sebutin ayat, saya bilang yes. Enggak, kalau lebih dari 3 potong leher ya. Iya. Udah Oke. saya udah katam kok. Gimana? Iya, 3 kali ya, bukan 3 surat ya. 3 kali. 3 kali, oke. Oke, siap? Siap. Silakan buka Al-Baqarah ayat 97. Udah, betul. Jangan betul-betul, buka dulu. Betul, saya hafal kok. Loh, Apalagi? apa bunyinya kalau hafal? Ya pokoknya tadi. Ya. Turunkan Ya.
menurunkan berat. Jawab dulu. Kalau hafal, Anda kan bilang hafal. Coba baca ayatnya. Ya udahlah, capek ini saya buka-buka Al-Quran. Iya. Saya bilang benar. Nah, Ayo buka dulu. satu lagi, dua kali. Buka dulu, nggak bisa, buka dulu. Katanya hafal. Coba baca. Udah saya bilang benar, ngapain dikomplain lagi? Ya baca dulu. Udah dibaca tadi sama Apa? Apa? Itu. Apa? Udah. Apa? Udah lah. Ya apa? Udah lanjut. Yang kedua apa? Al-Baqarah 98. Apa dibilang? Apa dibilang? Apa dibilang kucluk. Al-Baqarah. Mati. Lo ayo. Ya, terus Buka. Satu lagi apa? Buka. Iya, buka. Satu lagi apa? Buka dulu. 98. Ada nama Jibril ya. Nomor berapa lagi Yumbias? Nomor 97. Udah percuma lah kau aja nggak hafal, percuma kau nggak akan potong leher. Males juga. Nah, ini saya udah buka Al-Quran, tolong. Enggak, percuma. Males. Tadi dia bilang gini, kalau ada kata Jibril dalam Al-Quran, saya masuk Islam. Iya, Oke. itu ada Setelah berarti. kita tunjukin kata Jibril, dia balik tanya lagi, memangnya itu Jibril turunkan Al-Quran? Bukan. Ya, bukan gimana. Emang tadi kan gitu kan, tadi nantang. Kalau ada kata Jibril dalam Al-Quran, saya masuk Islam. Aduh, saya ngeluarin pengetahuan Arab saya nih. Saya baca. 500 orang jadi saksi loh. Ainsna Einzna. Itu bahasa Jerman, kawan. ilaika ayati bainakim Ngomong apa nih orang? biha Aduh. Udah Pak, jangan jadi orang gila di sini Pak. Udah Pak, jangan jadi orang gila Pak. Udah Pak, diskusi aja yang baik, jangan jadi orang gila gitu loh. Tiga, mana yang ketiga? Nggak usah diteruskan, percuma juga kau nggak akan potong leher. Anda takut? Enggak, kata dia Anda Ya udah bilang saya takut, hanya nggak apa-apa, saya 3. takut. Bukti, Oke, saya takut. 3 kali disebut dan tidak ada ayat menyatakan Jibril pembawa wahyu. Kalau di Alkitab juga sama, cuma 4 kali. 2 di perjanjian lama, 2 di perjanjian baru. Gabriel bukan Jibril, Gabriel bukan pembawa wahyu. Nah, Gabriel siapa kalau bukan Jibril? Dia malaikat. Ya malaikat siapa? Malaikatnya dari Tuhan lah, dari siapa lagi? Tugasnya apa Gabriel? Tugasnya yang saya tahu di perjanjian baru hanya memberitakan kabar baik kepada. Memberitakan kabar baik, kabar dari siapa itu? Ya dari Tuhan. Kabar baik. Dari Tuhan itu wahyu bukan? Tidak menyampaikan wahyu di. Ya kabar baik dari Tuhan itu wahyu atau bukan? Bukan. Apa sebutannya kalau dari Tuhan, bukan wahyu? Pengertiannya. Ya apa? Kabar baik kepada. Iya, kabar baik dari Tuhan apa sebutannya kalau bukan wahyu? Sarimi. Apa? Kenapa? Apa saya tanya? Iya, nanyanya apa? Loh, kabar baik dari Tuhan itu sebutannya apa kalau bukan wahyu? Iya, itu bukan mewahyukan seluruh Injil, tapi Saya nggak tanya itu. Ya. Saya tanya yang diberitakan berupa kabar baik itu apa rupanya kalau bukan wahyu apa? Yohanes dan kelahiran Yesus. Iya sih, sebentar. Itu 2 ayat. Itu Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Injil. Kalau bukan wahyu, lalu apa yang dibawa Jibril kabar baik itu berupa apa? Kalau bukan Gosip. wahyu, Gosip. Tidak. gosip. Hah? Gosip. Kita perjanjian lama Coba cuma 2 tanya dulu ayat. dong bentar, tadi aku Hanya penasaran Pak hanya Sardion, Pak nerangin Saridon. Nubuat Nabi Daniel. Pak Saridon, saya Lanjut, lanjut. Sama dia. saya teringat narasi kawan saya yang Kristen sama yang mengatakan Zabur enggak. Sama Udah Injil gini, enggak Pak ada Saridon. dia. Kok Islam? Iya, saya teringat salah satu orang Kristen yang lain yang mengatakan dia 10 tahun belajar Al-Quran. Pak Saridon ini termasuk belajar Al-Quran juga ya? Saya otodidak, Pak, karena saya dulu mau masuk Islam tapi nggak jadi. Saya belajar. Iya, belajar. Bisa bacanya Pak? Ya saya kalau baca kurang lancar, tapi kan sekarang zaman internet bisa nyari artinya apa, terjemahannya apa. Mau bahasa Yunani, Arab bisa, semua orang pakai HP aja bisa. Kenapa harus Ya. dipusing? Ini enggak, maksudnya bisa baca Al-Quran?
Saya harus belajar lagi, Pak. Udah lama. Ya. Kucluk Saridon. Saya udah nggak pernah mau bahas Islam di zaman dulu, iya. Kalau Ya saya udah, sekarang- iya, maksudnya kan tadi bangga banget gitu loh, pernah belajar 10 tahun, kan itu cukup membekas loh. Dari tadi diskusi bagus. Anda nanya Kristenan pakai Alkitab, saya Iya jawab. bagus. Tiba-tiba ada yang ngomongin kitab saya adalah comot. Saya langsung baliklah, saya balas, Al-Quran juga bukan. Dia nggak nerima. Lah ini kira-kira bisa baca nggak ini? Nggak bisa. Ya, udahlah Ustaz Talib nggak bisa baca dia. Pelajaran anak Kalau TK nggak bisa nggak baca bisa. itu jangan ngaku-ngaku. Iya. Ini, Terus Pak, itu tapi pertama, gimana? kedua, Boyo Bukan jangan gitu, membantah Bu. apa yang tertulis kaidahnya yang ada di dalam Al-Qur'an gitu loh, Pak, maksudnya. Pokoknya. Kan dari tadi memang kita berusaha baik juga diskusi dengan Bapak gitu. Ya, ini Ya. si AOT ini bikin rese, saya bilang. Eh? Terngiang-ngiang Malah lagi. nyalain orang. Dulu saya minta Islam loh, sekarang enggak. Jangan pancing-pancing. Ini cuman Iqra 4 Ustaz. kok. Sekarang saya udah Ustaz. nggak pakai Quran lagi. Ya. Ustaz Talib. Enggak, tadi dia kan menuntut Jibril tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an ya. Sekarang ada nggak secara eksplisit tertulis Yesus berbicara begini, aku Yesus adalah Tuhan. Ada Ada, nggak? Yohanes 13 ayat 13. Oke, apakah bunyinya sama dengan yang saya katakan barusan? Aku Yesus adalah Tuhan. Ada? Ada akunya, ada Yesusnya, ada Tuhannya. Ya, coba. Loh, Aku- kalau ada akunya, ada Yesusnya, ada Tuhannya, di mana? Saya udah menang ini 3. Ya di mana? Mana ayatnya? 3 ayat, you baru Mana, sebut mana? 2. Mana ayatnya? Udah sebut. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu Tuhan bukan Tuhan. Jangan mengalihkan topik kita sekarang. Saya lagi ngobrol. Jawab dulu. Mana tertulis aku Yesus adalah Tuhan, di mana? Iya, disebut di ayatnya adalah Di mana? Mana? guru Mana? dan Tuhan. Udah Itu Tuhan, bukan Tuhan. bilang. Loh, Itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, ya kan? berarti nggak jelas ya? Itu kurios bahasa Lah, aslinya. kurios ya, saya tahu, Pak. Itu teos apa kurios? Itu kurios. Oke, yang saya tanya, yang saya tuntut, di mana Yesus berbicara aku Yesus adalah Tuhan dalam artian teos? Di mana? Tidak ada itu. Ya. Memang Yesus Tuhan. Ya. Berarti bukan teos ya, Yesus ya. Sepakat dulu kita, Yesus bukan teos. Kita sepakat dulu. Yesus Sepakat? bukan teos. Tapi Sepakat? Yesus bukan teos, tapi roh Yesus lah yang teos. Di mana buktikan bahwasanya rohku Yesus adalah teos? Di mana? Itu ada mampus. Harus satu sesuai loh ya, harus sesuai dengan apa yang saya katakan ya. kisah Rohku harus sesuai loh ya, dengerin. Rohku Yesus adalah teos. Di mana? itu ada di 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 19. Baca. Para rasul 1 Korintus berapa? Siap, diam. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 Korintus 3 ayat 3 ayat 6. 3 ayat 6, oke kita baca. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah udah gitu doang. Apa ini? 16. Salah. Ya? 1 Korintus 3 ayat 16. Berarti tadi salah. Ya salah sebut 6 jadi. Ya diakui dulu, Ardiansa, maaf salah sebut, diakui dulu. 16 saya sebut 6. Ya diakui dulu, Ardiansa, maaf aku salah sebut. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah dia dalam kamu. Itu Allah teos itu ya. Udah oke. Terus Itu roh Allah, bait Allah dan roh Allah. apa Sekarang ini? Yang saya tuntut, Yesus itu ngomong gini loh. Rohku Yesus adalah teos. Ini perkataan Yesus, harus perkataan Yesus. Di mana? nggak ada itu. Hanya bilang
roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Mampus, 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 mampus. ODGJ, asumsi ODGJ itu asumsi, asumsi. Ada ayatnya roh Tuhan. ada Asumsi. Nggak ada. Aku nanya perkataan Yesus. Aku nanya perkataan Yesus. Roh, dengerin. Rohku, dengerin dulu. Rohku Yesus, dengerin ya, harus sesuai ya. Rohku Yesus adalah roh Theos. Di mana? padaku. Ya, Rohku ya. Saya cari. Ya. Harus sesuai ya. Rohku Yesus adalah Theos. Di mana? Tadi saya dengar roku. Roku apa rohku? Rohku Rohku. Yesus harus begitu, harus rohku Yesus, nggak boleh rohku doang. Rohku Yesus adalah Theos. Di mana? Mohon maaf ya, Ustaz Talib. Sebentar, Ustaz. Sama satu lagi. Aku istirahat, lanjut. Loh, Ustaz Talib belum tidur dari malam. Enggak, aku naik tadi jam berapa ya? Jam 1 apa jam 2 gitu, lupa. Waduh, luar biasa Ustaz Talib. Masya Allah. Saya barusan Naiknya, bangun nih, Tat. ngobrolnya habis subuh tadi jam 5:30. Oh, berarti naik cuman parkir doang. Mana? Saridon. Yesus berkata, akulah pencipta langit dan bumi. Nggak ada juga. Nggak ada. Banyak yang nggak ada di situ. Mana? Rohku Yesus adalah Theos. Harus ada rohku Yesus adalah Theos secara eksplisit. Saya nggak mau ditafsir. Mampus. Teman-teman jangan lupa tap layar dan juga. Nah, mana? Ayatnya mana? Ayat 18. Mana? Ayat berapa? Saya buka. Ayat berapa? Woi, 4 ayat 18. nggak jelas, suaranya putus-putus. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Oke. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Mana? Aku nggak tanya itu, aku tanya rohku Yesus. Rohku Yesus, bukan roh Tuhan ada padaku. Enggak, saya nggak tanya itu. Yang ngomong Yesus. Loh, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya roh Tuhan ada padaku. Saya nggak tanya. Kalau pertanyaannya begitu. Pertanyaan saya, di mana tertulis rohku Yesus? Dengerin ya, dengerin. Dengerin. Rohku Yesus adalah Theos. Di mana? Mana? Saya nggak tanya roh Tuhan ada padaku. Saya nggak tanya. Itu roh YHWH ada pada. Saya nggak tanya itu. Yang pertanyaan saya, di mana tertulis rohku Yesus? Paham nggak bahasa Indonesia? Ini nggak paham bahasa Indonesia nih orang. Di situ bukan Theos loh itu. Itu pneuma kurio. Pneuma kurio bukan Theos, kucluk. Baca ayatnya. Coba baca bahasa teks aslinya. Pneuma kurio. F eme ho eineken exerisen. Mana Theos? Kena lagi. Dasar modal terjemahan. Bisa ngomong nggak? Pneuma kurios. Coba nih yang Nggak bisa diajak ngomong, saya keluar. Waduh, jangan dong. Kan belum, malunya kan belum kena. Ngancem. Nih aku buka ya. Aku buka. Izin aku buka ini. Ini aku. Oke, Lukas 4:18. Oke ya, dengerin ya. Nih. Gedein aku, host. Izin Ustaz Talib ya, bentar ya. Ustaz Talib, bentar. Aku nunjukin data. Lukas 4 ayat 18. Lanjut, aku udah istirahat. Lukas 4. Aku udah istirahat, lanjut yang. Lukas 4 ayat 18. Kita permalukan dulu ya. mah. Suaraku ada nggak ini? Ada Ustadz. Bagus suaranya. Siap. Lagi nggak pakai headset ya?
Iya, Bluetooth. Aku istirahat, lanjut akhir. Siap Ustaz. Nah ini Lukas 4:18 betul ya Saridon? Saridon. Bener nggak? Woi Saridon. Ya kabur. 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 Ayo, ini saya belum selesai mempermalukan. Saridon. Balik ke sini, nggak kedengeran suaramu. Ini loh, Lukas 4:18. Bener nggak? Bener itu Oke. kutipan dari saya. Dengerin. Kutipan dari Yesaya 61. Iya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini Tuhan ini Theos ya. Betul ya? Iya, YHWH Oke. itu. Ya, oke, kita cek di sini. Kita cek ya. Ini Greeknya apa nih? Pneuma Theos atau Kurios ini? Ya! Ini loh. Yos. Ya. Ya, saya nggak tanya kurios. Ini nggak saya tanyakan. Yang saya tanyakan mana tertulis Rohku Yesus adalah Theos, mana? Ini kurios bukan Theos. Mampus. Pneuma kurion. Ini kurion. Tuh. Tuh kurios. Di perjanjian lama. Weh. Tuhan. Ini loh. Ini Theos apa kurios? Jawab dulu. Ini tuh YHWH. jawab dulu, ini Theos atau kurios? Jawab. Ini loh. Theos atau kurios? Itu kurios artinya. Iya. Kurios. Aku nggak tanya kurios, kucluk. Aku tanya di mana tertulis? Di mana tertulis? Rohku Yesus, ingat ya. Rohku Yesus adalah Theos. Di mana tertulis? Nah, mampus. Nah. Yesaya 61. Baca. Loh kok Yesaya? Theos itu ada di mana? Theos itu perjanjian baru. Itu ngambil dari Yesaya. Saya nggak tanya itu, saya tanya Theos itu bahasa Yunani, perjanjian lama. Dengerin. Perjanjian lama, dengerin dulu. Perjanjian lama itu bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, kan Theos bahasa mana? Malu kan? Malu kau di sini. Malu. Nah, di arek. Tahu di bawah adek. Loh, golek ono. Malu kan? Dung tak. Ayo. Malu kau di sini, malu. Udah saya jawab. Mana Theos? Apanya yang dijawab? Kau keluar TikTok nggak kedengeran suaramu di sini. Kalau kau keluar TikTok